Sesuatu yang tersembunyi dan membahayakan itu jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Kenapa? Karena tersembunyi berarti tidak tampak. Dan sesuatu yang memang ada di dalam diri seseorang, menurut Albert Einstein mengatakan bahwa yang paling berbahaya dari manusia bukan tampak luarnya, tapi apa yang ada di dalam dirinya. Dan karena itu ini menjadi sebuah pemahaman yang perlu membuat kita sebagai orang-orang percaya untuk berhati-hati dengan sesuatu yang bukan ada di luar diri kita, tetapi justru di dalam diri kita. Apakah yang ada dalam diri kita? Pastinya hati, urusan batin, pikiran, akal budi. Itu tidak terlihat dari luar. Dan saat dimana kita lalu kemudian mendengar tentang berita bahwa suara hati itu selalu benar, tutur-tutur kita yang dari batiniah kita itu selalu tidak pernah salah, justru disinilah titik waspada kita perlu tingkatkan. Karena sebenarnya suara hati kita bisa salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena manusia pada dasarnya dengan natur keberdosaan yang dimilikinya, hatinya penuh dengan berbagai macam kebusukan, hanya seringkali seseorang tidak menyadarinya. Dia merasa baik-baik saja, apalagi tampak luarnya tampak baik. Tapi bukankah kita temui orang-orang yang tampak luarnya baik, tapi hatinya sangat licik, penuh dengan kecurangan, tipu muslihat. Karena itu kita perlu hati-hati. Kita perlu ada dalam pikiran kita ini sebuah warning atau pengingatan kepada diri kita sendiri. Awas, si licik itu ada di dalam, bukan di luar. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 adalah sebuah teguran keras dari Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Ditujukan kepada Yerusalem dan Yehuda. Yerusalem adalah pusat ibadah, dan Yehuda adalah suku pilihan Tuhan yang menurut apa yang dicatatkan melalui keturunan Yehuda itulah lahir Mesias, sang penyelamat dunia. Ini menjadi makin membuat kita perlu waspada, karena justru sesuatu yang buruk itu tidak menjamin masa depannya akan buruk. Begitu juga sebaliknya. Dan masalahnya adalah di mana? Nabi Yeremia mengingatkan sesuatu yang paling krusial, yang paling esensial, sekaligus paling penting untuk diwaspadai di dalam diri seseorang, yaitu hati manusia. Dikatakan di sini betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Wow, kalau dikatakan orang jahat lebih licik daripada orang baik, mungkin kita bisa mengcompare dan mengatakan, oh iya memang benar, yang jahat lebih licik, yang baik itu biasanya tidak licik. Tapi ini bukan pembandingan antara yang baik dan yang jahat. Tapi dikatakan paling licik dari segala sesuatu. Berarti kelicikan hati di dalam diri manusia yang tak tampak di luar itu lebih berbahaya, lebih mengerikan, dan Alkitab bahasa Indonesia digunakan kata hatinya sudah membatu. Berarti sudah tidak punya perasaan lagi, sudah tidak ada yang namanya empati atau simpati, tidak ada lagi hati yang tenggang rasa, peduli, berbela rasa. Benar sekali digunakan kata licik dalam bahasa Ibrani adalah akop, yang artinya adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang membahayakan, sesuatu kebusukan hati atau akal busuk yang ada di dalam diri seseorang. Insidious. Ini sesuatu yang juga deceitful, bohong, penuh kepalsuan, dusta, dan memperdaya orang lain. Dan
Menarik sekali kata Akop ini juga. Arti yang ketiga adalah tracked by fingerprint, yang berarti adalah hanya bisa dilacak lewat sidik jari. Apa maksudnya? Berarti ini adalah sebuah identitas sekaligus ciri khas yang dimiliki tiap orang dan masing-masing berbeda-beda seperti sidik jari itu. Dan sidik jari tidak terlalu diperhatikan orang. Orang hanya akan melihat tampak luarnya yang kelihatan baik. Bukankah ini yang sering kali kita melihat orang hanya tampak luarnya santun luar biasa, kata-katanya enak, banyak senyum. Wow, luar biasa, kita bisa kagum mungkin dengan orang-orang yang seperti itu, tampak berwibawa. Luar biasa, tetapi kelicikan hati siapa yang tahu? Tak ada satupun, hanya Tuhan sang penyelidik hati. Makanya di dalam ayat 10 dikatakan, akulah Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, dan memberi balasan kepada setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya. Yang dari hati yang licik lahir tingkah langkah yang licik, dari hati yang penuh dengan kecurangan maka ada perbuatan-perbuatan kecurangan yang dilakukan. Ini tanda awas buat setiap kita. Apalagi kalau kita lemah di dalam introspeksi diri, kita akan digerogoti oleh si licik itu. Kita perlu benar-benar waspada, bukan kepada apa yang ada di luar diri kita, tapi justru apa yang ada di dalam diri kita. Dan cara untuk kita mewaspadai kecurangan dan kelicikan hati kita sendiri, tidak bisa tidak, kita perlu dikawal oleh terang akal budi yang telah tercelik oleh suara pencipta hati. Kita perlu didampingi oleh terang hikmat Tuhan yang sudah memimpin akal budi kita, sehingga kita tidak ikuti kata hati atau suara hati yang kita pikir tidak bisa salah. Tapi kitab suci mengingatkan bahwa itu bisa salah. Karena hati nurani manusia yang tidak terlihat di dalamnya sesungguhnya perlu dipulihkan, ditebus oleh Tuhan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa betapa lebihnya darah Kristus yang sanggup untuk menyucikan hati nurani manusia. Berarti hati nurani kita pun sebenarnya perlu ditebus, perlu dibereskan, perlu dicelikan, perlu untuk supaya kita mendengarkan suara pencipta hati daripada suara hati kita sendiri. Yang berarti suara hati kita perlu diuji di hadapan suara pencipta hati kita. Karena suaranya tidak pernah salah, tapi suara hati kita bisa salah. Atau yang kita pikir itu sesuatu yang baik-baik saja, ternyata di dalamnya mengandung sebuah pementingan diri sendiri, egoisme, segala macam kecurangan yang tersembunyi. Karenanya pesan firman Tuhan hari ini dari kitab Yeremia, kita harus datang kepada Tuhan yang paling mampu menyelidiki hati, menguji batin kita. Berikan hatimu kepada Tuhan. Taruhlah itu di hadapan Sang Gembala hati kita, yaitu Tuhan sendiri. Minta Tuhan menyelidiki hati kita, dan mari kita rutin menyelidiki, periksa hati kita. Masihkah hati yang murni, hati yang tidak berpikir buruk, hati yang selalu hidup di dalam terang kasih Tuhan, tanpa kebencian, tanpa kecurangan, tanpa sebuah amarah. Karena itu kitab suci mengingatkan bahwa dalam hati ketika kita benci sesama kita, itu sama dengan pembunuh. Mari bereskan hati kita. Sebelum kita bereskan tampak luar kita, beresin hati kita dulu. Karena si licik ada di dalam. Awas. Waspadai itu. Bersama dengan Tuhan mari kita berjalan dan mohon biar Tuhan mengawal kita dengan suaranya yang akan menerangi akal budi kita, sehingga makin celik, makin kita cerdik, dan makin kita punya pribadi yang terus dibaharui oleh kasih Tuhan. Dengarkan suaranya, jangan suara hati kita. Tuhan tidak pernah salah, kita bisa salah. Mari bersandar kepada yang tidak pernah salah. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo berjuang lagi. Tuhan mau memulihkan hati kita. Dari pulihan hati, maka kepulihan tampak luar kita akan baik. Dan setelah itu, baru pemulihan sekitar kita, dunia kita, bumi kita, itu baru terjadi. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.